apakah orang yang melakukan pesugihan itu datang ke rumah Pak Ariko? Pak Ariko menjawab, bukan orang yang melakukan pesugihannya, tetapi para makhluk-makhluk astral yang datang ke rumah saya. Dan jumlah mereka lumayan banyak, mungkin lebih dari 10 makhluk. Makhluk-makhluk itu menginginkan nyawa saya sebagai gantinya, karena saya dianggap menggagalkan ritual mereka. Dengan brutal mereka semua langsung menyerang saya dengan membabi buta. Dari cerita Pak Ariko selama pertempuran itu, para makhluk-makhluk astral mengeluarkan semua kemampuannya untuk membunuh Pak Ariko. Saya menanyakan kondisi pada saat itu. Apakah Pak Ariko tidak takut begitu banyak makhluk-makhluk astral menyerang Bapak? Bagaimana Bapak melawan mereka? Pak Ariko menjelaskan kalau dalam pertarungan di alam gaib, saya sudah terbiasa menghadapi hal-hal seperti itu. Karena saya sudah berlatih dari kecil dan ada guru yang mengajari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Hororis. Bertemu kembali dengan saya, Zul. Channel ini berisikan tentang cerita-cerita horor yang akan membawa Anda memasuki dunia alam gaib dan merasakan keberadaan makhluk-makhluk astral. Karena mengalami kegagalan dalam usaha pesugihan, pasti dukun yang bekerja sama dengan para makhluk astral mengetahui bahwa Pak Ariko lah yang menggagalkan ritual pesugihan mereka untuk membunuh 4 janin bayi. Dengan nada penasaran kemudian saya bertanya, apakah orang yang melakukan pesugihan itu datang ke rumah Pak Ariko? Pak Ariko menjawab, bukan orang yang melakukan pesugihannya, tetapi para makhluk-makhluk astral yang datang ke rumah saya. Dan jumlah mereka lumayan banyak, mungkin lebih dari 10 makhluk. Makhluk-makhluk itu menginginkan nyawa saya sebagai gantinya, karena saya dianggap menggagalkan ritual mereka. Dengan brutal mereka semua langsung menyerang saya dengan membabi buta. Dari cerita Pak Ariko selama pertempuran itu, para makhluk-makhluk astral mengeluarkan semua kemampuannya untuk membunuh Pak Ariko. Saya menanyakan kondisi pada saat itu. Apakah Pak Ariko tidak takut begitu banyak makhluk-makhluk astral menyerang Bapak? Bagaimana Bapak melawan mereka? Pak Ariko menjelaskan kalau dalam pertarungan di alam gaib, saya sudah terbiasa menghadapi hal-hal seperti itu. Karena saya sudah berlatih dari kecil dan ada guru yang mengajari saya. Pernyataan dari Pak Ariko itu membuat saya semakin bingung. Bagaimana bisa anak kecil berlatih menghadapi makhluk-makhluk astral? Saya berusaha memahami yang Pak Ariko ceritakan, walaupun saya masih benar-benar tidak mengerti. Pak Ariko kemudian meneruskan ceritanya tentang penyerangan terhadap dirinya. Pak Ariko sepertinya sudah terbiasa untuk melawan makhluk-makhluk astral yang akan menyerangnya. Jadi dalam penyerangan pada malam itu, Pak Ariko tidak mengalami kesulitan dalam mengalahkan mereka semua. Saya terus melanjutkan pertanyaan ke Pak Ariko. Sebenarnya apa yang terjadi terhadap 3 korban yang janin bayinya mati sebelum dilahirkan? Pak Ariko menjelaskan bahwa banyak macam-macam orang yang menginginkan kekayaan dengan cara-cara yang instan atau pesugihan dengan bantuan makhluk-makhluk astral. Pesugihan mengambil janin bayi biasanya pesugihan yang mempunyai risiko besar buat orang yang melakukannya. Karena tingkat kesulitannya lebih tinggi dari pesugihan yang lain. Tetapi harta yang didapatkan pastinya lebih banyak dan bertahan lama. Orang yang melakukan pesugihan pasti menargetkan korbannya yang akan dieksekusi. Setelah itu korbannya akan mengalami hal-hal yang di luar logika. Kemudian saya menanyakan kejadian-kejadian yang diceritakan Bibi yang menimpa beberapa warganya. Pertama, bujaka. Dalam kehamilannya, bujaka seperti ada yang mengawasi. Bahkan ada orang gila yang selalu menatap tajam seperti mengenal bujaka. Dan pada saat
janin bayi saat dikeluarkan kulitnya seperti hitam terbakar. Kemudian Pak Ariko menjelaskan tentang kejadian gaib yang dialami Bu Jaka. Menjawab pertanyaan Mas Jul, biasanya makhluk-makhluk astral sangat mudah untuk memasuki tubuh dari orang gila. Orang gila itu seperti mengawasi korban yang akan dieksekusi. Dengan begitu korbannya akan merasa ketakutan. Itu secara psikologis membuat Ibu Jaka merasa tidak nyaman. Dengan begitu pikiran sadarnya jadi tidak terkontrol yang menyebabkan sering melakukan tindakan-tindakan di luar nalar. Dan yang lebih menyeramkan adalah ketika Bu Jaka masuk ke dalam alam mereka atau ke alam makhluk astral. Makhluk-makhluk sengaja seperti memanggang perut Bu Jaka. Makanya saat Bu Jaka keguguran, bayi tampak seperti gosong, seperti habis terbakar. Penjelasan ini membuat saya merinding, tapi membuat saya semakin lebih penasaran. Kemudian yang kedua adalah Bu Sukma, yang bayinya hilang dan sering bermimpi dikejar-kejar makhluk hitam besar dan di luar kesadaran menekan perutnya yang mengakibatkan seperti janin yang keluar. Dan setelah dicek, benar-benar tidak ada bayi di dalam perutnya. Kemudian Pak Ariko menjelaskan tentang Bu Sukma. Sama seperti kejadian sebelumnya, Bu Sukma dipaksa masuk ke alam mereka, ke alam makhluk astral, dan mengejar Bu Sukma sampai seperti orang terkepung, dan makhluk-makhluk astral secara serentak menyuruh Bu Sukma untuk mengeluarkan bayi yang ada di dalam perutnya. Karena begitu banyak makhluk-makhluk menyeramkan, kemudian dengan rasa takut yang begitu hebat mengikuti perintah dari makhluk-makhluk astral itu, sehingga Bu Sukma sengaja memukul menekan sangat kencang di bagian perut, sampai akhirnya di kejadian nyata janin bayi menjadi keluar, alias Bu Sukma mengalami keguguran. Sambil mengangguk saya berpikir, bagaimana bisa Pak Ariko mengetahui tentang detail kejadiannya. Dengan rasa bingung saya meneruskan menanyakan mengenai penjelasan tentang Bu Ita. Ketiga adalah Bu Ita. Untuk kejadian yang menimpa Bu Ita, benar yang dikatakan Bibi, kejadian Bu Ita sungguh membuat saya berlinang air mata. Bayi yang sudah ditunggu-tunggu menjadi anak dan cucu pertama buat Bu Ita dan keluarganya tidak selamat. Padahal janin bayinya sudah berusia 9 bulan. Yang agak mengherankan untuk saya, Bu Ita dikenal warga merupakan pribadi yang sangat taat beribadah dan bersahaja. Secara pembawaan begitu tenang. Kenapa bisa terjadi hal-hal yang membuat janin bayinya tidak selamat? Menurut cerita Bu Ita ke bibi saya, pada saat malam kejadian, rumah Bu Ita seperti ada yang mendatangi. Itu terdengar jelas ada suara seperti mengetuk-ketuk pagar rumah. Dan jumlah makhluknya yang pasti menurut Bu Ita lebih dari 3 orang. Tapi saat dicek tidak ada siapa-siapa. Setelah itu Bu Ita mengalami kejadian aneh yang diceritakan bahwa Bu Ita pingsan selama kurang lebih 2 jam. Menurut Bu Ita, ia seperti masuk ke dimensi lain dan keadaannya semua makhluk itu menyeramkan dan akan membunuh Bu Ita beserta janinnya. Setelah kejadian itu Bu Ita tersadar dan keesokan harinya dokter menyatakan bahwa janin bayi Bu Ita yang sudah berusia 9 bulan tidak selamat. Saya tidak bisa membayangkan perasaan duka, sedih dan kecewa dari Bu Ita dan keluarganya setelah kejadian itu. Hal itu yang membuat saya merasakan kesedihan begitu dalam yang menimpa Bu Ita dan keluarganya. Di saat terhanyut dan rasa empati di cerita Bu Ita, saya menyadarkan diri saya untuk melanjutkan menanyakan kembali ke Pak Ariko, kenapa hal itu bisa terjadi kepada Bu Ita. Kemudian Pak Ariko menjelaskan tentang kejadian Bu Ita.
Untuk kejadian yang menimpa Bu Ita adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan oleh para makhluk-makhluk astral. Karena yang sudah dijelaskan dan yang saya tahu, Bu Ita dan keluarganya merupakan ahli ibadah. Sangat sulit untuk makhluk-makhluk astral menembus benteng-benteng rumah Bu Ita. Kejadian sebelumnya biasanya makhluk-makhluk masuk saat kondisi kita sedang tidur. Itu sangat mudah bagi mereka mempengaruhi manusia dan sangat mudah makhluk astral membawa manusia ke alam mereka apabila kita sering lupa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita akan tidur. Hal itu tidak terjadi ke Bu Ita, dan saya yakin Bu Ita mengerjakan 4 amalan sebelum tidur. Pak Ariko sambil tersenyum menanyakan kepada saya, apakah Mas Jul tahu 4 amalan sebelum kita tidur? Agar suasana cair saya menjawab, sebenarnya saya tahu, tapi saya lupa. Kita semua pun tertawa. Akhirnya Pak Ariko menjelaskan 4 amalan sebelum kita tidur. Pertama, bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali. Dengan begitu seakan-akan kamu menghatamkan seluruh Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan yang kedua, bacalah sholawat untukku dan para nabi sebelum aku, maka kami semua akan memberi syafaat di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu dibaca 3 kali. Dan yang ketiga, beristighfarlah, memohonkan ampunan untuk para muslimin, maka mereka semua akan meridhoimu. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dzul jalali wal ikram wa atubu ilaih. Ini juga dibaca 3 kali. Selanjutnya yang keempat, perbanyaklah bertasbih atau mensucikan Allah, bertahmid, mensyukuri Allah, bertahlil, mentauhidkan Allah, dan bertakbir, mengagungkan Allah. Maka seakan-akan kau telah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi, alhamdulillahi, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu dibaca 3 kali juga. Itulah 4 amalan sebelum tidur sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Setelah Pak Ariko menjelaskan 4 amalan tersebut, dalam hati saya merasa Pak Ariko sangat luar biasa. Selain mengetahui tentang makhluk-makhluk astral, ia pun secara perbuatan, ucapan lisan maupun batin sangat tenang, menunjukkan pengetahuan begitu tinggi tentang keimanan. Kemudian Pak Ariko kembali menanyakan kepada saya, Mas Jul sudah ingat kan? Sambil tersenyum saya menjawab, Alhamdulillah. Kemudian Pak Ariko melanjutkan cerita tentang Bu Ita. Makhluk-makhluk astral itu sebenarnya sudah beberapa kali melakukan penyerangan ke keluarga Bu Ita, tapi selalu mengalami kegagalan. Sampai akhir malam itu pun terjadi yang membuat seluruh keluarga Bu Ita mengalami kesedihan yang luar biasa. Makhluk-makhluk astral sangat mengetahui manusia kapan saat kita khilaf, lupa, dan akhirnya membuat dosa. Mereka, makhluk-makhluk astral ini sangat mudah untuk mengetahuinya. Hanya satu yang manusia kalah dari makhluk astral. Manusia tidak bisa melihat mereka, makhluk astral ini. Sedangkan makhluk-makhluk astral dapat melihat dan mengetahui setiap apa yang dilakukan manusia. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan penjelasannya saya semakin mengerti siapa Pak Ariko. Pak Ariko memberikan pernyataan kenapa makhluk-makhluk astral bisa menembus rumah Bu Ita. Karena pada malam kejadian itu Bu Ita dan suaminya habis bertengkar besar. Itu membuat mental Bu Ita terganggu. Dalam hati saya masih bertanya-tanya, kok Pak Ariko bisa tahu Bu Ita dan suaminya habis bertengkar hebat? Saya berpikir nanti sajalah saya tanyakan. Saya tetap mendengarkan penjelasan dari Pak Ariko. Pak Ariko juga menerangkan bahwa yang membuat Bu Ita pingsan
adalah makhluk itu secara langsung menguasai dan membawa paksa Bu Ita ke dalam alam makhluk astral. Sama seperti dengan korban yang lain, Bu Ita dikepung dan diancam. Bukan hanya janin bayinya yang dibunuh, Bu Ita pun akan mereka habisi. Karena menurut makhluk astral, Bu Ita ini merupakan korban yang paling sulit untuk diambil janinnya. Jadi harus dihabisi keduanya. Bu Ita pun terus melawan makhluk astral yang akan membunuh Bu Ita dan janin bayinya. Dengan keimanannya, Bu Ita bisa terbebas dan kembali ke alam nyata. Tapi sayangnya, janin bayi tidak selamat. Setelah mendengarkan begitu panjang cerita dan penjelasan dari Pak Ariko tentang kejadian-kejadian yang terjadi kepada wanita-wanita hamil yang janin bayinya tidak selamat lahir ke dunia, saya sebenarnya masih bertanya-tanya, bagaimana bisa Pak Ariko tahu begitu detail kejadian demi kejadian yang menimpa ibu-ibu hamil itu? Akhirnya saya memberanikan diri untuk menanyakan ke Pak Ariko. Kenapa Pak Ariko tahu detail kejadian demi kejadian itu? Dalam hati saya berpikir, jangan-jangan Pak Ariko pelaku dukunnya. Atau malah Pak Ariko pelaku pesugihannya. Kemudian Pak Ariko menjawab, bukan Mas Jul, saya bukan bagian dari mereka. Bagaimana bisa Pak Ariko tahu apa yang saya pikirkan? Kemudian Pak Ariko pun menjawab, saya melihat gestur Mas Jul kelihatan bingung dan memandang saya sepertinya tahu kejadian itu karena saya bagian dari mereka. Saya pun langsung menimpali, waduh saya mohon maaf Pak, memang benar terlintas di pikiran saya bahwa Pak Ariko adalah salah satu bagian dari mereka. Kemudian Pak Ariko menjelaskan, kenapa saya tahu kejadian-kejadian secara detail yang menimpa wanita-wanita hamil itu. Karena saat melakukan pertarungan dengan makhluk-makhluk astral dan akhirnya saya berhasil mengalahkan mereka, mereka semua berlarian kabur entah kemana. Ada satu makhluk astral yang saya tangkap dan akhirnya saya paksa untuk bicara tentang kejadian demi kejadian yang terjadi terhadap wanita-wanita hamil itu. Dari makhluk itulah saya tahu mengenai detail kejadian-kejadian yang terjadi. Jadi Mas Jul jangan menuduh saya yang bukan-bukan. Dengan perasaan malu saya mohon maaf atas pikiran buruk saya terhadap Pak Ariko. Akhirnya setelah mendengarkan penjelasan demi penjelasan, saya semakin berkeinginan dan semakin yakin untuk menulis tentang kehidupan perjalanan gaib Pak Ariko. Sahabat hororis, cerita ini masih akan berlanjut ke part 3, yaitu mengenal kesaktian demi kesaktian Pak Ariko. Untuk mengetahui cerita selanjutnya, sahabat-sahabat hororis bisa menyaksikan di part 3. Dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di share agar channel sahabat hororis ini bisa berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.